Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Apriyatna. Saya dari kelas TI 22C3 dengan NIM 31221159. Saya akan mempresentasikan materi di pertemuan 2 yang berjudul pengenalan software, DLC, dan tahapannya. Yang pertama itu adalah pengertian software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah serangkaian program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang melakukan sebagai petugas pada sistem komputer. Serangkaian instruksi yang memberikan tugas atau fungsi tertentu pada perangkat keras, hardware komputer. Perangkat lunak menjembatani antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Ada 2 jenis perangkat lunak. Yang pertama itu perangkat lunak aplikasi, dan yang kedua perangkat lunak sistem. Yang perangkat lunak aplikasi yaitu dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir dan mencakup program-program seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan aplikasi bisnis khusus. Dan untuk perangkat lunak sistem yaitu untuk menyediakan layanan dasar dan fungsi pada perangkat keras serta aplikasi perangkat lunak lainnya. Sistem operasi adalah contoh perangkat lunak sistem. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis perangkat lunak. Jenis-jenis perangkat lunak yaitu perangkat lunak sistem, driver perangkat keras, utilitas sistem, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem yaitu sistem operasi, mengelola sumber daya komputer, memberikan antarmuka untuk pengguna, dan menjalankan program. Dan berikutnya driver perangkat keras, yaitu untuk memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, keyboard, dan mouse. Yang berikutnya itu utilitas sistem atau sistem utilitas, yaitu untuk menangani tugas-tugas umum seperti manajemen file, pemantauan kerja, dan perawatan sistem. Yang berikutnya itu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak produktivitas, pengolahan kata, word processor, contohnya Microsoft Word dan Google Docs. Dan pengolahan angka, contohnya Microsoft Excel, Google Sheets. Perangkat presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint, Google Slides. Yang berikutnya itu perangkat lunak desain grafis, Adobe Photoshop untuk pengeditan gambar dan desain grafis, dan Corel Draw untuk desain vektor dan ilustrasi. Berikutnya perangkat lunak keamanan, yaitu antivirus seperti Norton, McAfee, dan Avast, dan freeware seperti Windows Freeware dan Sound Alarm. Dan berikutnya ada perangkat lunak pengembangan development software, yaitu IDE atau Integrated Development Environment, seperti Visual Studio dan H-List. Compilers dan interference seperti GCC atau GNU Compiler Collection dan Python Interpreter. Berikutnya perangkat lunak navigasi dan peta, seperti Google Maps,
dan Waze. Dan berikutnya ada perangkat lunak database seperti sistem, yaitu sistem manajemen basis data atau DMS seperti MySQL, Microsoft SQL, dan Oracle Database. Perangkat lunak basis data database software membantu dalam desain, pembuatan, dan manipulasi basis data. Dan berikutnya ada perangkat lunak hiburan media player seperti VLC, Windows Media Player, dan selanjutnya permainan games dari permainan sederhana hingga permainan yang kompleks. Aplikasi streaming musik dan video seperti Spotify dan Netflix. Dan selanjutnya yaitu ada perangkat lunak jaringan seperti web browser, yaitu seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan aplikasi email seperti Microsoft Outlook dan email, aplikasi chat dan kolaborasi seperti Slack, Microsoft Teams. Dan berikutnya yaitu perangkat lunak sistem cerdas, yaitu asisten seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Perangkat lunak pembelajaran mesin, yaitu untuk analisis data dan prediksi. Perangkat lunak untuk open source seperti Linux Operating System sebagai contoh dari perangkat lunak sistem open source, dan LibreOffice untuk alternatif open source untuk perangkat lunak produktivitas. Penting untuk memilih perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan, serta memastikan legalitas dan keamanannya. Perangkat lunak yang sangat dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.